saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Bina Dharma. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang Enterprise Architecture. Berikut adalah biodata singkat saya. Definisi Enterprise Architecture menurut para ahli. Enterprise Architecture menurut California Department of Technology adalah sebuah aset dengan informasi strategis yang mendefinisikan bisnis. Informasi yang diperlukan untuk mengoperasikan bisnis, teknologi yang penting untuk mendukung kebutuhan bisnis, dan proses transisi yang penting untuk mengimplementasikan teknologi baru sebagai respon terhadap kebutuhan bisnis yang berubah. Enterprise Architecture merupakan deskripsi dari misi stakeholder yang di dalamnya termasuk informasi, fungsionalitas atau kegunaan, lokasi organisasi, dan parameter kinerja. Arsitektur enterprise menggambarkan rencana untuk mengembangkan sebuah sistem atau sekumpulan sistem. Menurut Oswald 2001, definisi enterprise adalah koleksi organisasi yang mempunyai sekumpulan sasaran umum dan atau satu tujuan. Definisi arsitektur adalah suatu organisasi fundamental dari suatu sistem melekat dalam komponen-komponennya, hubungan satu dengan yang lainnya dan lingkungannya, serta pengaturan prinsip desain dan evaluasinya. Definisi Enterprise Architecture atau IA merupakan sebuah strategis dan aktivitas yang digerakkan oleh bisnis yang mendukung perencanaan manajemen dan pengambilan keputusan dengan menyediakan sudut pandang strategi, bisnis, dan teknologi yang terkoordinasi dari keseluruhan enterprise. Manfaat Enterprise Architecture: 1. Menyediakan suatu mekanisme yang memungkinkan komunikasi tentang elemen-elemen IA di antara organisasi bisnis dan TI dan berfungsinya enterprise. 2. Menghasilkan informasi yang terpusat, stabil, dan meningkatkan konsistensi, ketelitian, dan ketepatan waktu, integritas, kualitas, ketersediaan, akses, dan pembagian informasi yang dikelola lintas enterprise. 3. Informasi berkualitas dan tepat waktu yang disediakan oleh AI mempermudah enterprise untuk menanggapi kekuatan perubahan dan membuat keputusan yang lebih baik. 4. Memungkinkan organisasi untuk mengurangi duplikasi dalam informasi. 5. Menghubungkan TI kepada misi organisasi. Dalam praktek bisnis, pendekatan terintegrasi antara bisnis dan TI menjadi penting. Hal ini berdampak pada perencanaan ulang, seperti struktur organisasi, proses bisnis, aplikasi TI, dan infrastruktur teknis. Konsep arsitektur enterprise. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar, yaitu gambaran struktur organisasi, proses bisnis di dalamnya, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknis. Perlu menjelaskan aspek dan domain yang berbeda serta hubungannya. Arsitektur. Konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya terletak pada elemen-elemennya, hubungan, serta prinsip dari rancangan dan evaluasinya. Stakeholder. Orang, individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau ketertarikan dalam atau pertimbangan terhadap sebuah sistem. Seorang arsitek perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder, kemudian menjelaskan arsitektur serta dampaknya pada semua stakeholder yang terlibat, yang biasanya memiliki latar belakang berbeda-beda. Muncul disiplin ilmu enterprise engineer. Enterprise, suatu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali. Definisi menurut di Open Group 2011. Enterprise, kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan atau produk akhir yang sama. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi disebut enterprise arsitektur yang dapat didefinisikan. Enterprise arsitektur, sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise.
Enterprise arsitektur mencakup inti-inti dari bisnis, TI, dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus, akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Karakteristik yang paling penting dari sebuah enterprise arsitektur adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise. Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu relasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Model, view, presentasi, dan analisis arsitektur membantu jembati communication gap antara arsitek dan stakeholder. Proses arsitektur enterprise. Arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Produk berfungsi untuk memandu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem developers dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Dampak dari proses adalah lebih dari sekedar membuat produk arsitektur, namun kesadaran atau kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional. Berikut adalah proses arsitektur. Dalam sebuah tahapan proses arsitektur komunikasi yang jelas dengan antara stakeholder yang penting. Faktor pendorong arsitektur enterprise. 1. Faktor internal. Penyusunan bisnis TI dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Model penyesuaian strategis oleh Henderson dan Venkatrama 1993 membedakan antara aspek strategi bisnis dan infrastruktur organisasi di satu sisi, dengan strategi infrastruktur TI di sisi lainnya. Model ini menyediakan 4 sudut pandang dominan yang digunakan untuk mengatasi penyesuaian antara aspek-aspek tersebut. 2. Enterprise arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise. Pada bagian puncak, misi dari enterprise adalah mengapa ada visi menyatakan gambaran masa depan dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Berikutnya adalah strategi yang menyatakan jalur yang ditempuh enterprise untuk mencapai visi dan misinya, ditranslasikan ke dalam tujuan konkret yang memberi arah dan menjadi penanda dalam mengeksekusi strategi. Tujuan ditranslasikan menjadi perubahan konkret hingga ke operasi sehari-hari. Perusahaan adalah tugas enterprise arsitektur, menyediakan sudut pandang holistik dari operasi saat ini dan saat nanti, serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Arsitektur dipandang sebagai bagian hard dari perusahaan, sementara bagian soft-nya adalah kultur yang dibentuk oleh orang-orang dan pemimpin penting atau lebih penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagian akhirnya di paling bawah adalah operasi harian dari enterprise yang dikendalikan dari atas. 3. Arsitektur adalah instrumen strategi dalam memandu organisasi menjalani arah pengembangan yang terencana. Enterprise yang sukses menjalankan operating model dengan pemilihan yang jelas dan level integrasi dan standarisasi proses bisnis di seluruh enterprise. Peran enterprise arsitektur sebagai perorganisasian logis dari proses bisnis dan infrastruktur TI harus mencerminkan kebutuhan integrasi dan standarisasi dari operating model. 2. Faktor internal. Framework pengaturan menuntut agar perusahaan dan institusi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku. Di USA, Children Churn Act 1996 juga dikenal sebagai Information Technology Management Reform Act menuntut bahwa semua biro pemerintah harus memiliki sebuah TI arsitektur. Metode dan framework arsitektur enterprise. Sebuah metode arsitektur adalah sebuah kumpulan struktur dari teknik dan langkah-langkah proses untuk membuat dan memelihara sebuah enterprise arsitektur. Metode biasanya menjelaskan berbagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur. Apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan dan bagaimana diverifikasi atau diuji. Contoh arsitektur development method dari TOGAF.
dikembangkan oleh di OpenGroup, menyediakan tahapan detail dan jelas untuk mengembangkan sebuah IT arsitektur. Versi terakhir TOGAF memberikan framework dan metode pengembangan untuk mengembangkan enterprise arsitektur. Jackman Framework. Tahun 1987, John Jackman memperkenalkan framework enterprise arsitektur yang pertama dan terkenal, walau pada saat ini dikenal sebagai framework for information system architecture. Framework yang berlaku untuk enterprise pada dasarnya adalah sebuah struktur logis untuk mengklarifikasi dan mengorganisasikan presentasi deskriptif dari sebuah enterprise yang penting bagi manajemen enterprise dan bagi pengembangan sistem enterprise. Framework dalam bentuk yang paling sederhana menggambarkan rancangan artefak yang menyusun persimpangan antara peran dalam proses perancangan owner, designer, dan builder, dan abstraksi produk yang dihasilkan materialnya terbuat dari apa, bagaimana proses bekerjanya, dan di mana posisinya sebuah komponen terhadap lainnya. Keunggulan dari framework Jackman: mudah untuk dipahami, menganggap enterprise sebagai suatu keseluruhan, dapat dijelaskan tanpa tergantung dari tools dan metodologi, dan masalah apapun dapat dipetakan untuk memahami di mana posisinya. Kekurangan dari framework Jackman: banyaknya jumlah sel yang menjadi halangan bagi praktisan penerapan framework ini. Hubungannya antara sel yang berbeda tidak terlalu jelas spesifikasinya. Di OpenGroup Architecture Framework atau TOGAF. TOGAF asalnya adalah sebuah framework dan metodologi umum atau generik untuk pengembangan arsitektur teknik, kemudian berkembang menjadi sebuah framework dan metode enterprise arsitektur. TOGAF memiliki komponen utama sebagai berikut: Architecture Capability Framework, Architecture Development Method, Architecture Content Framework, dan Enterprise Continuum. Arsitektur berorientasi layanan. Munculnya pemikiran Computational Service Oriented atau SOC dan teknologi web service pada khususnya telah membangkitkan besarnya minat terhadap Service Oriented Architecture atau SOA. SOA adalah sebuah cara untuk mencapai interoperabilitas antara komponen software yang terdistribusi dan heterogen. Sebuah platform untuk komputasi terdistribusi. SOA menggambarkan sebuah aset prinsip perancangan yang memungkinkan unit fungsional untuk disediakan dan digunakan sebagai layanan atau servis. Literatur arsitektur SOA merekomendasikan sebuah tipologi komponen di mana komponen dibagi strukturnya ke dalam level. Level logikal berdasarkan stabilitas menjadi aturan dasar definisi. Sebuah komponen tidak dapat menggunakan komponen level di atas yang lebih tinggi. Baiklah, itulah materi enterprise arsitektur yang telah saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih.